Selamat malam, Ibu. Apa kabar hari ini? Selamat malam, Pak. Alhamdulillah, baik. Semoga di pertemuan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita selama satu pertemuan hari ini mendapatkan hal-hal yang positif yang akan kita gunakan dan akan kita kembangkan dalam proses belajar selanjutnya. Untuk hari ini Ibu Siti dipimpin memulai proses hari ini. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Siti Nurfadilah ya, dan ibu-ibu masih semangat hari ini? Semangat, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya masih semangat. Baik, untuk kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan mencoba, izinkan saya menyampaikan materi dulu di layar. Akan saya coba masukkan dulu. Ya, Bapak Ibu sudah bisa membaca yang di layar? Gimana Bapak Ibu, sudah kelihatan di layarnya? Sudah terlihat. Ya. Sudah. Oke, siap, baik. Di pertemuan kemarin, terakhir kita semuanya menganalisis analisa lingkungan sekolah. Apakah Bapak Ibu ada kesulitan dalam menentukan analisis lingkungan sekolah? Ibu Maria atau Ibu Siti ada kesulitan? Gimana Ibu Siti? Ya Pak. Ya, kemarin kan kita menyusun analisa. Ada kesulitan dalam penyusunan analisa? Sebentar Pak, Bu Maria tolong dimatikan mikrofonnya dulu Bu. Satu suaranya. Ya Bu Maria, mohon maaf, bisa coba suaranya biar masuk. Iya. Ya. Gimana Bu Siti? Ini mungkin terkait ini Pak, mungkin ke apa namanya, kondisi sosial budaya itu yang saya agak bingung kan. Kan kondisi sosial budaya masyarakat kita terlalu banyak. Apakah dalam penulisan di situ, apakah kita masukkan semua atau yang hanya paling menonjol saja? Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Masukan yang bagus dari Ibu Siti berkaitan dengan kerja kita di hari kemarin. Ada yang lain yang
mengalami kendala untuk pelaksanaan asinkronus kemarin? Iya, Bu Nasya Rahman. Silahkan, Bu. Rusman, Pak. Oh ya, maaf, Bu Nasya Rusman. Ya, Bu, gimana, Bu? Sebenarnya sama dengan pertanyaan Bu Siti tadi. Macam kami di Tarakan ini kan budayanya tuh dari Sumatera sampai Irian itu ada. Jadi kebingungan kita ketika dalam satu kelas itu ada, pokoknya satu kelas itu kadang lebih 10 atau sampai 20 suku di dalam. Nah, bagaimana supaya semua terakomodir kalau seperti itu? Sementara jam KBM kita kan sangat terbatas, Pak. Iya. Oke, itu aja, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi, iya, Bu Maria. Silahkan, Bu Maria. Iya, Bu Maria ada yang mau ditanggapi? Silahkan. Jadi ya Pak, kalau kayak di tempat saya ini kan daerah pegunungan juga nih, sama. Kemudian dikelilingi sama perkebunan kopi juga di sini. Ya sama, masalahnya ya seperti itu, sama dengan Bu Siti dan Bu Nasya ya. Kita susah dengan itu, untuk apa ya, mengkoordinirnya itu. Bagaimana cara kita untuk mengkoordinir di lingkungan sekolah itu ya sama, ada berbeda bermacam-macam suku juga sama seperti itu. Mungkin masalah kita sama itu aja, cuman kita bedanya di apa ya, iklimnya aja ya Pak. Itu aja Pak. Iya. Terima kasih Ibu-ibu yang sudah memberikan beberapa hal terkait proses kegiatan kita hari ini. Kenapa beberapa pertanyaan tadi sengaja kita munculkan? Karena hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang merancang kurikulum operasional di sekolah kita masing-masing. Nah, untuk merancang sebuah kurikulum operasional di sekolah masing-masing, hal yang paling pokok, hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menganalisis kondisi di tempat kita. Kenapa? Karena di dalam kondisi-kondisi yang kita temukan itu nanti, yang semestinya dan seharusnya harus kita kembangkan dalam proses pelaksanaan atau implementasi kurikulum, pembuatan kurikulum operasional di sekolah. Nah, untuk menjawab hal-hal yang ibu-ibu tadi mengalami kendala, izinkan saya mencoba memberikan beberapa hal yang mungkin nanti bisa dilihat ya ibu-ibu ya. Sebentar, saya tak melihat. Ya. Muncul Ibu? Sudah kelihatan? Muncul. Oke, muncul apa Bu Siti di situ? Prinsip pengembangan kurikulum operasional. Iya. Baik. Jadi ibu-ibu, dalam pengembangan kurikulum operasional di sekolah, ada beberapa hal pokok, prinsip pokok yang harus kita perhatikan dan harus kita ikuti. Kenapa? Coba ibu-ibu lihat di alinea paling bawah. Di situ menyebutkan bahwa kurikulum operasional adalah kurikulum implementatif yang menjabarkan kurikulum inti bidang dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internal sekolah dan dunia kerja. Artinya apa? Untuk kurikulum paradigma baru, kita dihadapkan pada pemerintah pusat
sudah memberikan tujuan pendidikan nasional. Kemudian di dalam tujuan pendidikan nasional yang harus kita capai, di situ juga nanti ada profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Yang terakhir ada standar kompetensi. Ketiga pilar tadi, ketiga-tiganya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian, untuk satuan pendidikan, seperti Bapak Ibu yang ada di sekolah-sekolah, nanti akan mengembangkan yang namanya kerangka dasar. Ada beberapa hal yang terdapat di kerangka dasar. Yang pertama adalah struktur kurikulum. Yang keduanya adalah capaian kurikulum. Yang ketiga adalah prinsip belajar dan asesmen. Itu yang bisa dikembangkan di dalam satuan pendidikan masing-masing. Nah, untuk mengembangkan semuanya itu, dasar utamanya tadi adalah analisis, potensi, analisis keberadaan sekolah masing-masing. Kenapa? Karena dalam proses penyusunan kurikulum, kurikulum operasional di satuan pendidikan akan memuat seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan. Ini Ibu yang mendasari kenapa di awal tadi kita harus membuat analisis. Bisa dipahami Ibu-Ibu? Halo Ibu-Ibu. Ya Pak. Iya, bisa dipahami Pak. pengantar awal ini? Iya, bisa Pak. Iya, oke. Semoga bisa, Lanjut. Pak. Iya, Pak, lanjut. Lanjut. Baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan ya Bu ya. Nah, di dalam penyusunan kurikulum operasional di masing-masing sekolah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsip yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Artinya, pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Yang tentunya di dalamnya nanti harus memuat profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi rujukan. Jadi dari awal kita lihat bahwa pemerintah pusat memberikan tujuan pendidikan nasional. Di dalamnya nanti ada yang kedua, pemerintah akan memberikan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, standar kompetensi. Ini yang harus menjadi pegangan di masing-masing sekolah. Jadi semua proses pembelajaran harus memenuhi kebutuhan, kemudian potensi, tahapan belajar untuk kepentingan peserta didik. Dasarnya dari tiga hal tadi dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Sekarang kita mencoba masuk ke yang kedua, yaitu kontekstual. Nah, ini mungkin yang bisa nanti menjawab pertanyaan dari Ibu Siti, Ibu Nursi, dan Ibu Maria. Kontekstual artinya adalah menunjukkan kekhasan yang sesuai dengan karakter satuan pendidikan.
konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Artinya, sebelum Bapak Ibu mengembangkan kurikulum operasional sekolah, kenapa kita harus melihat potensi yang ada di daerah kita masing-masing, kemudian karakternya apa? Ini untuk memudahkan kita nanti membentuk visi, misi, dan tujuan dari kurikulum operasionalnya. Contoh semisal ini, di tempatnya Bu Maria, saya ulangi sekali lagi, di tempatnya Bu Maria tadi ada kendala, Pak, pegunungan Pak, kontak daerah kami. Seperti itu ya Bu Maria ya? Iya Pak, iya. Jadi semua elemen yang ada di satuan pendidikan di tempat Ibu Maria bisa mengembangkan potensi daerah pegunungannya dengan jurusan atau program yang ada di sekolahnya. Tidak mungkinlah seumpama ini. Tempat Ibu Maria di pegunungan membuat program keahlian, kompetensi, kemaritiman. Tidak cocok, tidak ngontek dengan kondisi real, kondisi sosial, kondisi budaya, dan kondisi geografis yang ada di tempatnya Bu Maria. Begitu pula untuk tempat ibu-ibu yang lain, ya. Tadi ada kondisi budaya, itu harus disesuaikan budaya. Oh, kalau di lingkungan kita budaya kerjanya industri apa yang ada di sekitar kita. Nah, konteks penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini harusnya menggambarkan, mencerminkan sesuatu nanti yang diminta oleh dunia kerja, dunia industri yang ada di sekitar kita. Contoh misalnya, saya kasih contoh lagi. Daerah Bu Siti, misal. Oh, di sana ada industri garmen, banyak berkembang. Nah, pada saat penyusunan kurikulum operasional, bisa saja jurusan atau kompetensi yang dibuat di tempat Bu Siti yang ada sangkut pautnya atau mendekati dari apa yang dibutuhkan oleh studi atau dunia industri yang ada di sekitar tempat kita. Nah, begitu, ibu-ibu. Halo, Ibu. Halo. Hai. Iya, oke. Pak, iya Pak, Nah. hadir Pak. Gimana bisa dipahami di prinsip yang kedua ini, Ibu? Sampai prinsip kedua, bisa ya? Ada hal yang masih mengganjal lagi yang ingin ditanyakan? Mulai tercerahkan Pak untuk ini. Oke, iya, itulah hebatnya guru-guru yang belajar dengan kita, guru-guru yang mempunyai optimisme, mempunyai semangat untuk terus bergerak mengembangkan dirinya demi kemajuan sekolahnya. Lanjut ya Ibu-ibu ya. Halo Ibu, lanjut ya. Ya, lanjut. Iya, lanjut. Oke, lanjut. Baik. Mungkin sinyalnya agak agak lambat, tapi tidak masalah. Yang penting masih bisa. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya Ibu. Kita masuk ke tahap yang ketiga. Prinsip pengembangan kurikulum operasional yang ketiga adalah esensial. Nah, di sini ibu-ibu, kunci tadi ketika kita menganalisis kebutuhan sekolah, analisis lingkungan sekolah, harus sesuai dengan konteksnya. Karena apa? Semua informasi yang penting, yang utama, ya, esensial itu artinya semua informasi, unsur informasi penting yang utama yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumentasi
atau di dokumen tersebut. Artinya, apa yang kita masukkan di dalam isi kurikulum operasional di sekolah yang menggambarkan tadi awalnya adalah analisis yang kita buat. Nanti ketika kurikulum itu jadi, kita kembangkan, maka informasi yang ada di dalam kurikulum itu bisa dibaca, dipahami, dimengerti, diimplementasikan, dan dikembangkan oleh semua pihak, baik pihak sekolah ataupun pihak di luar sekolah. Siapa saja di dalam sekolah, dimulai dari pimpinan, kepala sekolah, kemudian guru, kemudian siswanya, paham maksud, esensi, maksud, tujuan dari kurikulum yang kita buat. Kemudian dunia kerja, studi, eduka, dunia industri, yang ada di luar dari ring kegiatan pembelajaran juga bisa membaca, juga bisa memahami maksud, tujuan, visi, misi dari kurikulum operasional yang kita buat. Yang terakhir, nah, ada dua yang terakhir. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu harus akuntabel. Apa artinya akuntabel? Bahwa isi, bahwa apa yang terdapat di dalam kurikulum operasional di sekolah kita berbasis data-data yang konkret, data-data yang benar, data-data yang aktual. Makanya di awal tadi, untuk mendapatkan atau untuk mengembangkan kurikulum operasional harus diawali dari analisis lingkungan sekolah yang benar. Analisis yang benar akan menghasilkan produk pengembangan kurikulum yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena datanya data yang konkret, data yang nyata. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Di dalam prinsip pengembangan kurikulum yang terakhir, kita harus melibatkan berbagai kepentingan, berbagai pemangku kepentingan. Artinya apa? Pengembangan kurikulum satuan pendidikan ya, melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja. Tetap harus di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Penyelenggara urusan pemerintah di bidang yang berwenang. Kenapa harus kita libatkan? Nah, kenapa coba? Bu Siti bisa memahami kenapa harus melibatkan semua stakeholder atau semua pengampu kepentingan? Nah, coba Bu Siti, menurut pendapat Bu Siti, kenapa kita harus melibatkan berbagai pengampu kepentingan dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan atau di sekolah kita? Izin menjawab Pak ya. Iya. Iya. Kenapa kita harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan? Karena pada dasarnya nanti pemangku kepentingan seperti orang tua ataupun industri-industri di luar sana
itu adalah tempat-tempat yang akan yang akan menjadi kerja nyata dari hasil produk kita, dari siswa kita, seperti itu. Kemudian juga tetap harus diawasi oleh dinas-dinas pendidikan atau pengawas-pengawas pendidikan agar kita tidak keluar dari tatanan kurikulum yang ada. Mungkin seperti itu, Pak. Coba menjawab dari saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu Siti. Berarti Ibu Siti masih tetap fokus menyimak paparan hari ini. Bagus, bagus. Sangat bagus paparannya, argumentasinya. Ada Ibu yang lain yang bisa mungkin menambahkan atau berbagi sharing kenapa pengembangan kurikulum itu melibatkan satuan pendidikan, melibatkan semua pengampu di satuan pendidikan. Bu Maria? Halo? Ya, Ibu silakan. Bu Nasia, ya Bu Nasia. Rosman. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya, kenapa kurikulum itu perlu melibatkan semua elemen? Karena seperti orang tua itu walaupun mereka tidak ikut sekolah, tidak ikut memutuskan kurikulum, tapi mereka harus paham bahwa contoh kalau di perhotelan, karena saya sebagai guru perhotelan juga, keahlian ganda perhotelan, orang tua harus paham bahwa di kurikulum perhotelan itu ada saatnya siswa untuk magang di hotel dengan mengikuti aturan yang ada di perhotelan. Jadi bukan aturan sekolah lagi yang digunakan. Nah, kasus yang terbanyak yang kadang menjadi kontroversi antara kami sendiri guru, orang tua, ketika anak masuk di hotel yang bintang 5 atau bintang 4, ada beberapa hotel yang mewajibkan anak itu untuk buka jilbab. Nah, dari situ orang tua harus paham dari awal. Jadi ketika mereka masukkan anaknya ke perhotelan, artinya ada konsekuensi nanti yang harus mereka tanggung. Nah, ketika mereka tetap di perhotelan tapi tidak mau buka jilbab, artinya lagi kita bisa mencarikan Dudi yang tidak mewajibkan untuk lepas jilbab. Makanya Dudi terlibat lagi di situ. Demikian tambahan dari saya, Pak. Nah, inilah hebatnya kita belajar dengan guru-guru yang hebat. Ya, tidak ada yang salah dari apa yang dikemukakan oleh ibu-ibu. Bu Maria, mungkin ada yang bisa disampaikan atau ingin menyampaikan sesuatu untuk melengkapi kajian dari Ibu Siti dan Bu Rosman tadi? Saya tadi di sini nggak seberapa menangkap ya Pak, tapi Ya. pada intinya itu tadi. Iya, ketika kita di dunia industri itu ya mungkin karena kan di tempat saya juga sama, siswa itu wajib berjilbab. Kadang di dunia industri ada yang meminta untuk anak melepas jilbab juga, sama seperti itu. Kayak di mall seperti itu kan, ada yang peraturannya memang mereka tidak wajib menggunakan jilbab. Sama aja sih, Pak. Nah, baik. Ya, semua jawaban dari ibu benar, tidak ada yang salah. Karena apa? Sekali lagi, mengapa prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu harus melibatkan berbagai pengampu kepentingan? Benar jawaban dari Ibu Nasia, benar jawaban dari Ibu Maria, begitu pula dari Bu Siti. Jadi semua elemen harus kita libatkan. Kalau kita lihat di kurikulum satuan pendidikan atau kurikulum di pengembangan kurikulumnya, tujuannya kan bersifat dinamis, selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, mengapa perlu melibatkan dengan perkembangan zaman ini kita melibatkan semua elemen masyarakat, pemangku kepentingan? Tujuannya tidak lain adalah untuk
memperkuat integritas antar komponen, biar hasil dari pengembangan kurikulum operasional pendidikan ini benar-benar nanti bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, semua pemangku kepentingan. Dan ini juga menjawab tantangan kekinian, bahwa tidak bisa satuan pendidikan itu berdiri sendiri, membuat kurikulum sendiri sesuai dengan keinginan dari sekolah, keinginan satuan pendidikan. Belum tentu ketika kita tidak melibatkan pihak-pihak yang di luar, apakah kurikulum kita ini sejalan dengan kebutuhan, sejalan dengan kompetensi yang diinginkan, sejalan dengan tujuan dari semua pihak yang ada di luar dunia pendidikan atau di luar satuan pendidikan yang kita miliki. Makanya benar sekali bahwa prinsip dari pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan salah satunya harus melibatkan berbagai pengampu kepentingan. Jadi ibu-ibu, demikian tadi paparan tentang prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Dimulai dari berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai kepentingan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil dari pengembangan kurikulum di satuan pendidikan yang manfaatnya bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Demikian presentasi paparan dari saya untuk pengembangan kurikulum hari ini yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Semoga ada gambaran dari awal dari ibu-ibu yang mendapatkan kendala ketika menganalisis lingkungan sekolah. Kenapa harus dianalisis dulu? Karena analisis itu akan dipakai dalam pengembangan operasional kurikulum. Jika analisis ini kita tidak tepat, maka hasilnya juga tidak tepat. Demikian saya kembalikan lagi ke Ibu Siti selaku moderator dan pengatur acara kegiatan di hari ini. Silahkan Ibu Siti, jika ada sesuatu yang mungkin nanti ditanyakan oleh teman-teman atau ada hal-hal lain yang masih belum dipahami oleh ibu-ibu semuanya. Semoga memberikan pencerahan. Ya, terima kasih Bapak Holik atas materi yang telah disampaikan. Mungkin kan saya kembalikan lagi kepada kepada ibu-ibu, apakah ada masih sesuatu yang mengganjal di hati terkait tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional ini? Bagaimana Ibu Maria, Bu Nastia? Kalau saya kayaknya sudah paham. Silakan Bu ya, sudah Semakin cerah. Mantap Ibu. Mantap. Memang mantap ibu-ibu ini. Ibu Maria, gimana Sama, Bu Maria? Bu. Sudah cerah, Bu. Oke. Terima kasih. Berarti apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Holik, insya Allah bermanfaat sekali untuk kami semua terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional yang berpusat
yaitu berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi kelima prinsip ini harus betul-betul diterapkan di dalam pengembangan kurikulum agar tidak keluar dari tujuan pendidikan nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi jika tidak ada, kita tutup atau bagaimana Pak? Bapak ada yang boleh sampaikan lagi? Ya, baik. Sebelum menutup, hanya ada beberapa pesan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum operasional. Jadi saya yakin bahwa ibu-ibu semuanya ini adalah orang-orang hebat. Ibu-ibu adalah pengajar-pengajar yang sudah profesional dan mengerti bagaimana nanti ketika kembali dari sini apa yang diperoleh bisa dikembangkan, diaplikasikan dengan baik di sekolah masing-masing. Pesan saya, tetap semangat, merdeka belajar harus terus ditingkatkan. Terima kasih, Ibu. Silahkan ditutup. Bapak Muhammad Holik. Baiklah, demikian pemaparan dari Bapak Muhammad Holik beserta pesan dan pesan-pesannya untuk tetap semangat Bapak Ibu. Harus semangat. Oke, Ibu-ibu ya, karena kita masih akan ada materi-materi selanjutnya. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama kembali berdoa agar apa yang telah kita dapatkan, apa yang sudah kita dengarkan, mampu kita terapkan di sekolah kita nanti. Ya, berdoa, dipersilahkan. Amin. Terima kasih Bapak Muhammad Holik, Ibu Maria dan Ibu Nasia atas waktunya hari ini sudah berkenan hadir dalam pertemuan virtual kita hari ini. Tetap semangat, salam sekolah penggerak, salam merdeka. Saya akhiri. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari.